saudara-saudari, inilah kami dari gereja Empat Tembok. Ya, kami mendahului dulu. Ya. Iya. Di mana, Pak? Sini. Itu banyak tanaman. Rap. Ntar apa lihat satu lagi lu videoin dari dekat, gue videoin dari jauh. Saya gue jauh. Kata siapa? Lu deket lah. Saya mau tanya ya, siapa yang senang biskuit? Siapa yang senang menyumbang Tuhan Yesus? Karena berbeda ya. Kalau menyembah Tuhan Yesus, ya kita harus menelahkan diri kita. Kalau memuji Tuhan Yesus, kadang-kadang kita memuji pada siapa? Kadang-kadang bukan pada Yesus. Sadrap, coba cek suaranya kedengeran nggak? Pengamen, ya. Iya. Buat lagu bahwa Tuhan Yesus, tapi sebenarnya dari kami
ada juga, ya kan? Betul-betul saya juga mau tahu lewat lagu itu. Ya. Udah. Ya. Jadi harus kita harus supaya karena ketika Yesus hadir nanti, dia harus menarik orang yang berbisa. Kita kunci katakan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kita adalah Allah roh. Ya. Tuhan melihat ketika dia hadir, apakah kita tetap baik-baik? Ya, memang saya sangat senang dengan ya. Jadi sekalipun kita banyak di sini hanya untuk berkumpul-kumpul, tapi kita tidak bersatu hati untuk menyembah Yesus, Tuhan Yesus tidak menilai kita. Ada anak ini dua, ya kan? Satu hati sama. Ada kita menaruh suasana Tuhan juga. Kehadiran Tuhan itu juga. Ketika kita berdoa, boleh kita omong sama Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan, Tuhan berdoa kita. Amin. Haleluya. Nah, sengaja saya ngomong saya juga tadi memang lagunya lagi mahal. Kan? Jadi karena di jam 2, saya mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa sambungannya ada tempat ini. Karena aku tahu kan ada umat pilihanmu. Aku pintar tempat ini bukan satu kebetulan Tuhan, tapi kau buat Tuhan itu dengan luar biasa tempat ini Tuhan. Kalau ada masih ragu-ragu mengenai Yesus, Tuhan mau coba hatinya supaya hatinya benar-benar teguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kami ditanya, aku percaya Yesus apa tidak? Berdoa, dan Tuhan tahunya datang dari awal sampai akhir dari Tuhan diserahkan di dalam tangan Tuhan. Boleh mengambil alih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan nama Tuhan kuasa setan atau Tuhan orang-orang jahat Tuhan selalu berbulan apapun. Mungkin mereka memegang Tuhan Yesus kekuatan-kekuatan. Aku berkatakan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Itu fokuskan dengan kuasa dalam Tuhan. Hanya satu yang akan datang adalah kuasa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Roh bekerja Tuhan. Amin. Haleluya. Kita jadinya dimuliakan pasti saya. Dimuliakan. 1, 2, 3 ya. Dimuliakan.
Kaulah Raja kami, Yesus. Haleluya. Ayo, kemarin kami sumbang ke Tuhan. Kamu harus ke belakang, baru kalau Tuhan datang dia beriman, ya, dia harus cari orang yang betul dalam dia. Coba lagi sebentar ya, 1, 2, 3. 1, 2, Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, cintaku sembah, haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuni, bahkan berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. La Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ku sembah, haleluya, ku cinta, ku sembah, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Apa dimakan juga berbagi? Sama di sini yang betul kita berdoa.
semuanya lagunya? Tahu. Kita ada gantian ya. Harus Semarang. Jadi enak dia. 1, 2, 3 ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu, dua, tiga ya, cuma 2. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kekal. Yesus. Bagaimana? Kalau orang yang suka memuji Tuhan, tapi suaranya luar biasa dong. Mereka semakin kita memuji Tuhan, suaranya juga luar biasa. Ada lagu dari jemaat suara yang kalian tahu sudah kita. Ada. Ayo mulai 1, 2, 3. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari menyatakan kuasa-Nya. Kita buat Yesus cemerlang, kalahkan kegelapan dengan kuasa namanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup cemerlang, kalahkan kegelapan dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba. Keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi karena telah dilemparkannya pendakwa anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh masih mau apa lagunya coba? Dalam nama Yesus, kasih tahu ya. Saat kita ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenangan. Ada kemenangan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian undang firman kita masih tahu ya kan? Ayo 1, 2, 3 ya. Firman kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku terang bagi jalanku.
sekali dekatku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang jadi langganku, di sisi yang akan aku asal kau di dekatku, bersamaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berapa ya kan? Sampai akhir ya, mulai dari malam Rabu kan saya kan itu saudara, hanya untuk saya bisa memberikan ini untuk menikmati ketika kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi saya di sini mau mengatakan kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, itu yang mendapatkan dari Tuhan. Ketika Pak Gembala bilang kalau bukan firman Tuhan, sekalipun berapa ayat pun, ataupun satu ayat pun, ya kan? Ketika itu saat Tuhan bilang, kau harus berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Berharga di mata Tuhan itu, siapa di sini yang merasakan berharga di mata Tuhan? Semua. Tahu nggak arti berharga? Kadang-kadang kan semua tidak berharga, mereka tidak tahu. Kira kita menghargai beras, menghargai satu macam ikan, ya kan? Jadi berharga di mata Tuhan itu coba. Contohnya apa yang kita lakukan? Coba. Saya tahu. Ya. Kita berharga di mata Tuhan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Men, ayo kita baca dulu Kejadian 1 ayat 27. Nah, siapa yang bawa HP? Gak ada. Bawa HP ya, Kejadian 1 ayat 27. Ini saya yang baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi kita ini adalah menurut ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar fisiknya apa rohnya? Rohnya kan. Kalau fisik masa kayak saya ini Tuhan mungkin, ya kan? Masa ada kayak cowok, kayak cewek, nggak mungkin, ya kan? Secara roh, ya. Jadi kita diciptakan Tuhan itu memang luar biasa, ya kan? Dan kita itu berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwa Tuhan menciptakan kita, ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu berharga di mata Tuhan itu, ya kan? Dilihat dari apa yang kita punya, ya kan? Banyak orang itu merasa dia itu bangga dihargai orang karena dia memiliki mobil, ya kan? Memiliki segala macam, ya kan? Tetapi itu mata Tuhan bukan itu, ya? Seringkali kita ini secara manusia ya aku secara ini. Kalau kita itu pernah minder nggak? Minder gara-gara apa? Apa saya diri kan? Pada saat tidak dihargai kan? Manusia itu butuh dihargai kan? Itu memang sifatnya, ya kan? Jadi kita merasa miskin, ya kan? Merasa tak punya, merasa tidak ada jabatan, ya kan? Tetapi Tuhan tidak melihat, ya? Karena Tuhan sudah kita berharga di mata.
Tuhan tidak memandang hartamu, Tuhan tidak memandang bagaimana rupamu, tapi Tuhan mau lihat hatimu bagaimana engkau melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi melekat kepada Tuhan itu harus bagaimana? Aku jalan aja ya. Jalan saya kan nggak bergumul sama Tuhan apa harus cuma ini aja lalu. Terus kalau kita itu sama Tuhan bilang apa tadi apa? Tadi apa sih tadi terakhir? Jadi kalau kita itu apa namanya? Kalau kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan, ya kan? Apakah kita harus merasa minder dengan orang lain? Ya. Apakah kita merasa kita yang paling hina? Ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul kalau hidup dalam Tuhan kita harus berharga di mata Tuhan. Itu harus ada yang kita perbuat. Sekarang gini, kalau kita mau dihargai orang, kita harus ada yang kita perbuat loh, supaya dia menghargai kita, men. Kalau kita tanpa perbuatan, bagaimana mungkin orang menghargai kita, ya kan? Jadi ketika kita mau ketika kita menjadi berharga di mata Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Ayo kita tidak apa-apa ya. Ya, contoh. Kadang-kadang kita kan cuma ngomong doang, ya kan? Ya kan? Nah, apakah sudah kita pernah berbuat untuk berharga di mata Tuhan? Ada? Udah. Contohnya saya untuk warung yang kosong itu, tahu yang punya rumah, tapi saya melihat di situ kalau karya listrik sudah tidak ada dalam satu kilometer, itu tidak ada yang tapi saya melihat tanaman atau sekitar situ pokoknya saya tidak mau rasa di situ. Kalau sekarang saya siramkan semua tanamannya subur, seperti saya bersihkan bersih seperti semula mereka ditempati. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya dikatakan apapun yang kita kerjakan seolah-olah tanpa gaji. Kalau digaji mana bisa, nggak ada nilai di mata Tuhan. Kalau digaji kan gitu. Tapi ini tanpa gaji. Nah ini satu. Ada lagi contohnya? Coba, ada lagi contohnya nggak? Karena kadang-kadang kita kayak anggap sepele ya kan. Padahal itu yang kehidupan kita adalah kehidupan kita jalan hari-hari. Sana dikit. Nah, kalau kita sepele saja, padahal kehidupan itu yang Tuhan mau. Makanya dia pilih kita jangan oleh Tuhan selalu. Dia pilih Kristus baru kita. Amin. Nah, saya mau tanya, kalau sudah lama kita di sini ya berkali-kali kita ya, beberapa bulan, nah, contohnya lagi satu lagi coba. Nah, kalau kita sudah menghidupi bahwa kita itu berharga di mata Tuhan, tapi kita mengalami Kristus, sudah pernah mengalami Kristus, makanya kita bilang itu berharga dari Tuhan. Kalau kita belum pernah mengalami Kristus, bagaimana kita melakukan yang terbaik buat Tuhan? Ya, Tuhan. Ya kan? Contohnya, contohnya, aku pilih semua berhubungan, ya kan? Kalau aku digaji, misalkan aku digaji, masak untuk orang lah, maksudnya arisan apa gitu, tidak bakal mau saya. Ya kan? Tetapi karena untuk Kristus, apa yang aku lakukan bersama anak sekolah orang, apa yang diperbuat, ya kan? Yang saya katakan dari kalian, tapi Tuhan yang menjadi saya. Apa yang kita kabur, kita tuh Kita dengan Tuhan. kerja buat dia. Lalu ya, terus tangan dulu dong. Ya. Ini mengalir aja, ya. Senang nggak mengalir begini? Ya kan? Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita berharga dalam Tuhan itu satu. Kita adalah untuk kemuliaan Tuhan itu. Contohnya seperti tadi. Kedua, ya kan? Kedua,
karena kita itu adalah anak Allah yang sudah ditebusnya. Ya kan? Kenapa kita ditebus? Karena kita itu gambar Allah itu sudah rusak. Ya kan? Gambar Allah yang sudah rusak di dalam diri kita. Datanglah Yesus untuk menebus kita, untuk memutihkan. Jadi saya katakan ini kok sepele banget sih. Tapi sepele itu kadang-kadang susah dipegang. Ya kan? Susah dipegang, susah dilakukan. Jadi kita ini adalah gambaran Tuhan yang sudah ditebuskan menjadi umat penuh, umat yang mau melakukan apa yang mau. Amin. Makanya saya selalu bilang sama Pak Gembala, kalau mau pergi kemana-mana kita berdoa dulu. Apakah itu keinginan kita? Apa? Sebenarnya kan ada ibadah, saya. Apa keinginan bagi kita? Apa keinginan Tuhan? Atau keinginan aku sama aja. Misalkan ya, Tuhan akan lagi. Oh ini, gitarisnya, lah, pakai aksi segala macam. Dan Tuhan tidak pernah kita ampun. Ada ruang ibadah di situ yang gereja yang luar biasa aslinya. Kalau kita kenangan, kan? Nah, sementara ada ruang ibadah yang kecil, persekutuan doa seringkali dia itu melakukan ibadah. Ketika dia hatinya menghijab, mana yang benar? Seharusnya kita itu harus tetap, ya, hati kita itu harus benar. Dan ketika betul karena itu ibadah itu Tuhan menilai hati kita. Ya kan? Banyak kayak gitu. Saya terus terang. Awal saya itu memang kerja petani. Saya tahu lah petani. Dia petani ya. Dari data sedikit. Ya. Sekarang sudah 6. Aku lah tapi aku menikah dengan Pak Gembala di rumah, gerejanya rumah kecil. Rumahnya cuma sebelah. Sementara aku bisa ke pelayanan, rumahnya sebelah. Kan? Coba. Awal bulan itu. Sementara aku di sana kan, keren banget gitu ya kan. Ada aslinya, dengan mewah. Ada juga orang di situ. Tuhan melihat hati kita. Bukan salah loh pergi ke gereja yang besar, yang gedongan, atau pergi. Tidak salah loh. Hati kalian ketika itu di mana? Ya kan? Saudara kita sedang terus, makanya hati kita ini kita jaga. Ya kan? Tuhan melihat. Saya tidak tahu sama Tuhan. Tuhan tahu. Amin. Kalian juga tahu tidak ya? Kalau kita tahu. Ada banyak manusia yang munafik, ya kan? Manusia banyak munafik. Yang tahu itu Tuhan Yesus, kan? Dengan kita yang tahu kita bohong, kita yang tahu kita itu berbuat apa, orang lain kelihatan kita ini orangnya baik-baik sekali. Kita tahu, jangan salah, ya kan? Ya. Nah, saudara kata Tuhan Yesus, kita harus dibahari oleh firman-Nya, amin. Itulah namanya selalu bersedia kepada yang harus dibahas sudah dapat nama Yesus, kita harus berubah hal-hal sepele. Kelihatan kita beribadah tapi hati kita ya kan? Nah, itulah salah satunya. Dan orang dia ibadah tapi Tuhan tidak. Amin. Nah, kalau imanmu bertumbuh di sini, pertahankan Allah di sini. Kalau imanmu bertumbuh di gereja budongan, kalau bertumbuh, kalau berubah baik menjadi kamu berguna di mata Tuhan, itu juga bagus. Tetapi kalau kamu sudah bertumbuh di sini, tetap. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Ada. Apa kita tunggu? Nah, ada ketahuan dong. Nah, ketiga. Ya, mana? Tadi kita berharga kepada Tuhan untuk kemuliaannya, ya kan? Jadi yang ketiga nih. Yang kedua tadi karena Tuhan karena kita adalah
milik kepunyaan Tuhan. Mari kita baca dulu ya. Kita baca dulu di Yesaya 43 ayat 1. Coba. Nggak ada. Yesaya 43 ayat 1. Yang punya Alkitab, ya kan? 1, 2, 3 ya. Sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan berkata sama kita adalah, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Ya, jangan salah alamat. Tuhan yang mana dulu? Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang ketiga, karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Makanya Tuhan membuat kita itu berharga. Kita baca dulu Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Enggak ada ya bawa firman Tuhan ya? Enggak ada. Wah. Gitu ya. Ulangan 32 9 sampai 10. Kita baca. Yang punya HP emang nggak di-download tuh? Ada saja punya HP berapa orang tua. Ada saja. Nah, 1, 2, 3 ya. Nih, Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Umatnya siapa? Kita. Umatnya Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan aumannya padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji manada. Oh, itu mata ini kita harus jaga, men. Surat Tuhan menjaga kita. Dia harus begitu menjaga kita. Jangan sampai kita itu kelaparan, ya kan? Kehausan. Jangan kita melekat kepada dia tidak mau kita kelaparan, kehausan. Kemiskinan kita tidak mau. Ya, tapi seseorang punya keputusan. Kalau keputusan kita begitu, kalau Tuhan memberikan kerelaan hati bagi kita ini, mau mengambil yang mana, ya kan? Mari kita bangkit berdiri. Karena kita ini adalah tubuh Kristus, kan? Roh Allah tinggal di dalam kita, seperti di Korintus 6 ayat 19-21. Kita harus jaga hati kita ini, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau memang kita berkenan lagi, oleh apa kita melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kembalilah. Karena awalnya kita ini adalah orang yang benar. Karena Yesus itu adalah benar. Kita adalah orang, Tuhan Yesus adalah orang benar. Ya, orang benar yo. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Ya, kalau ada kita semua berdosa, kan? Dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah baru, nah tetapkan kita jaga kebenaran Tuhan yang ada dalam kita. Makanya tubuh kita ini adalah baik. Tuhan bisa merokok enggak? Masih merokok enggak? Nggak ada. Nggak ada yang merokok ya? Nggak ada yang mengaku? Enggak. Nah, di bawah mengaku kan? Mengaku untuk bertobat dan perubahan dari pertahanan yang tidak benar. Harus berubah. Ambil keputusan. Ya kan? Yesus sanggup melakukan itu kan? Ayo, angkat kedua belah tangan. Kita doa. Tuhan Yesus, ini saya. Engkau berikan. Saya berharga di matamu. Saya mau mengikutimu sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar-ajariku Tuhan, supaya aku tetap melekat kepada Engkau, sehingga dosa itu tidak kami pelihara. Kami harus tanggalkan. Kami harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan dalam kehidupan kami tidak ada siapa-siapa, hanya Yesus saja. Sebab Yesus sanggup menolong
Ketika kami manggil dia, Yesus namanya, dia pasti hadir. Haleluya. Amin. Kita doa makan dulu ya. Saya harap jangan ada yang bergerak, ya. Ayo, kita doa makan dulu, ya kan? Ayo, Alex, kamu doa makan dulu. Bisa ya? Bertahun-tahun kok nggak bisa coba. Oke, mari kita doa. Ayo, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tadi kami udah makanan rohani, memberkati lagi kepada kami ini. Supaya dia lebih enak lagi, dia pelayananmu. Dapat katilah Bapak kembali ke dunia dan hati di sini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Teman-teman kami mau makanan. Rahman, kau dikuduskan makanan ini dengan darahmu yang kudus supaya kami makan sehat dan pada kami tidak sakit penyakit. Uruslah mereka yang mencari makanan ini Tuhan diberikan dikasih. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita foto dulu dong. Nanti mana kenangannya? Bye. Ayo kita foto nak. Mana ya? Kamu jalanin aja bawa air dan di sini. Gue tahu kenapa lu mati-mati. Lu bikin 4K, ya kan? Ada, lu bikin jadi bagus banget ininya, gambarnya. Terus siap itu gue ikonin juga dari sekali langsung gue pencet jadi kepotongnya yang dewasa bukan apa gue panas. Anak-anak diam, anak-anak diam. Anak-anak diam. Anak-anak diam. Pukul. Banyak nggak usah berdiri, banyak. Anak-anak maju ke depan. Yang bisa jalan aja maju. Anak-anak maju ke depan. Nah, jalan. Jalan. Sekarang ada kantin. Sekarang ada kantin. Enggak.